Salam properti, salam sehat. Kita tahu ya, akhir-akhir ini dunia digegerkan oleh pandemi namanya corona, virus corona atau COVID-19, di mana pandemi ini udah menyebar ke seluruh negara. Pertama di Wuhan, di negara bagian Cina, menyebar ke Italia, ke Eropa ya, ke Korea, ke Iran, menyebar, dan dan sekarang ini pas berita ini diturunkan, ternyata di Indonesia sudah sekitar 170 orang terkena virus ini dan 5 orang dinyatakan meninggal, 8 orang dinyatakan sehat. Pasien nomor 01, 02, 03 kemarin memberikan statement, memberikan kesaksian bisa sembuh. Salah satu sembuhnya yaitu dengan daya tahan tubuh kita dan pola pikir kita ya, salah satunya. Saya tidak membahas mengenai virus corona terlalu dalam karena banyak hal yang mungkin Bapak Ibu baca juga ya. Virus corona itu pencegahannya gimana, kita harus melakukan apa. Salah satunya social distance-nya, yaitu jangan keluar rumah kalau tidak penting. Jadi stay at home, belajar di rumah, kerja di rumah, aktivitasnya di rumah. Jikapun keluar sesuatu yang memang penting atau urgent, terus jaga jarak lah kalau kita ketemu orang, jaga jarak minimal 1 meter ya. Jangan ikut kerumunan atau ada meeting yang sifatnya menghadirkan orang banyak, atau konser, atau kita ke kafe ya. Sementara ini kita puasa untuk bersosialisasi. Tapi ada bagusnya sih, anak-anak libur, kita juga kerja bisa di rumah. Jadi kita yang selama ini bapak ibunya sibuk, dengan adanya kasus ini ya kita lebih dekat, lebih dipererat. Saya doain aja dah, semoga kepada para korban yang terkena semoga lekas sembuh, semoga disehatkan kembali. Kita lawan virus corona, tetap semangat. Kita yakin, minta bantuan kepada yang di atas, kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sesegera mungkin penangkal virus corona ini bisa ditemukan dan virus ini cepat berlalu. Masalahnya belum ada yang bisa memprediksi berapa lama kira-kira virus ini akan selesai. Mungkinkah 3 bulan, mungkinkah 2 bulan, atau mungkinkah berterus sampai berapa lama. Itulah yang membuat perekonomian di dunia sangat goyang. Karena salah satunya yaitu Cina adalah pemasok bahan baku terutama di dunia. Saya membahas dari segi industri properti di Indonesia. Kita tahulah hampir semua industri kena imbas dampak virus corona ini. Yang paling kelihatan itu bisnis bukannya industri pariwisata ya. Kita lihat di beberapa tempat turisnya udah mulai jarang hadir atau membatalkan acara-acara, dan pemerintah juga memberikan warning atau memberikan informasi atau memberitahukan segala sesuatu yang sifatnya berkerumun sementara ditunda dulu. Beberapa acara kami juga, acara-acara yang lain ditunda. Nah, saya hanya berpikir, apakah virus corona ini berdampak terhadap industri properti di Indonesia? Selain industri yang berdampak tadi, tentunya kalau saya menurut pemikiran saya nih, buat teman-teman yang punya pemikiran lain atau punya ide lain atau teman-teman punya pendapat lain, silahkan komen di bawah, kita diskusi ya. Karena kita tahu virus corona ini sampai kapan berakhirnya kita nggak tahu nih. Dan di bulan April dan sekitar tanggal 24-25 Mei itu kita ada hari raya Lebaran. Jadi ini tentunya akan mempengaruhi nih. Yang kita khawatirkan kan karena pasokannya tidak ada, daya beli masyarakatnya lagi kencang,
harganya tentunya naik, takutnya ada ada kelangkaan produk, ya seperti hukum ekonomi lah. Ya, saya akan membahas dari segi industri propertinya. Dampaknya pasti ada, nggak mungkin nggak, pasti ada, cuma tidak signifikan seperti industri-industri yang lain. Karena kenapa? Karena pemerintah kan udah mencanangkan bahwa warga asing tidak boleh memiliki tanah di Indonesia kecuali hanya hak pakai. Kalau itu dibuka itu mungkin juga pengaruh ya. Jadi di Indonesia kebanyakan yang beli properti itu diserap market oleh penduduknya sendiri. Jadi marketnya market lokal, bukan market luar. Itu salah satu keuntungan. Jadi bisnis ini, industri ini tetap akan berjalan. Cuma mungkin beberapa orang akan menunda pembelian karena kondisinya seperti ini.